Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah doa kita pada malam hari ini. Walaupun masih lewat online, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kita percaya pada saat fokus kita hanya kepada Yesus, Allah yang layak terima pujian dan penyembahan dari kita. Kita mau undang Yesus malam hari ini untuk hadir dalam ibadah doa kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Nyanyikan satu pujian, Yesus ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dari hati kita. Kita katakan, Yesus, aku mengasihi Engkau, aku mencintai Engkau. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Baik di dalam suka dan duka, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari nyanyikan lagi pujian ini, Yesus ku cinta kau. Yesus, Amin. ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka, Sebab kau layak terima pujian. Haleluya. terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Haleluya. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami, Yesus. Sebab Kau layak Amin. Sebab Engkau layak Tuhan. terima pujian. Haleluya. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Haleluya. Haleluya. Allah yang layak untuk kami sembah dan kami tinggikan. Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima sembah kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa baik. Engkau yang selalu ada bagi kami. Engkau yang selalu ada menyertai keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Biar menjadi pengakuan hidup kami. Kami selalu mencintai Engkau, selalu memuji Engkau, menyembah, mengagungkan Engkau. Karena Engkau Allah yang layak terima pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Mari Allah Roh Kudus bekerja, mengurapi setiap kami ya Tuhan. Sehingga ibadah yang kami lakukan menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Ibadah yang diurapi Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Sertailah dari awal sampai akhir ibadah ini Tuhan. Kuat kuasa-Mu bekerja buat setiap kami
mengurapi setiap kami, mengurapi pelayan-pelayan yang akan mengambil bagian dalam memuji menyembah Engkau. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang layak, Allah yang patut terima pujian dari kita. Haleluya. Puji Tuhan, mari semua memuji Tuhan. Tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Tanggalkan bebanmu yang merintangimu. Dalam pujian semua akan terlepas. Mari katakan, nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya. Haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Mari nyanyi lagi pujian ini dari awal. Mari semua memuji Tuhan. Haleluya. Mari semua memuji Tuhan. Tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Tanggalkan bebanmu yang merintangimu. Dalam pujian semua akan terlepas. Mari semua nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya. Haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Mari kita masih tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutu yang mengikatku. Puji Tuhan. Lagi katakan haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutu yang mengikatku. Puji Tuhan. Lagi haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Kita katakan haleluya Tuhan. Aku mau sorak tentang Tuhan. Amin haleluya. Ku
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus yang kita sembah adalah Allah yang memelihara setiap kehidupan kita. Kita nyanyikan satu pujian lama dari lagu Pujilah Tuhan. Di situ dikatakan, ku hidup senang oleh Allah Bapa. Keberatanku Dia pikul setiap hari. Ku tahu Dia pelihara saya. Haleluya. Ku hidup senang oleh Allah Bapa. Keberatanku Dia pikul tiap hari. Sekarang ku jalan hidup bersuka, dan hati tak sunyi lagi. Ku tahu Dia pelihara saya dengan cinta dan rahmat-Nya. Haleluya. Dengan cinta dan rahmat-Nya, hidupku sekarang bebaslah. Ku tahu Tuhan jaga saya. Jangan susah pikir esok hari. Susah pikir esok hari. Begitu suara Tuhan bersabda. Begitu suara Tuhan bersabda. Taruh segala susahmu padanya. Segala susahmu padanya, karena Dia memelihara kau. Ku tahu Dia pelihara saya. Haleluya. Dia pelihara saya dengan cinta dan rahmat-Nya. Hidupku sekarang bebaslah. Ku tahu Tuhan jaga saya. Ku tahu Dia pelihara saya. Puji Tuhan. Dia pelihara saya dengan cinta dan rahmat-Nya. Hidupku sekarang bebaslah. Ku tahu Tuhan jaga saya. Hidupku sekarang bebaslah. Puji Tuhan. Ku sekarang bebaslah. Ku tahu Tuhan jaga saya. Puji Tuhan. Kita hidup dalam kebebasan karena Yesus yang sudah menjaga kehidupan kita. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau Yesus yang sudah mati buat kita di Bukit Golgota, Dia memberikan hidup supaya kita boleh hidup dalam kemenangan. Biarlah sudah sepatutnya kita mau hidup bagi Dia. Kita mau terus menyembah Dia. Kita mau terus meninggikan Dia. Kita mau terus memandang kepadanya. Mari nyanyi pujian ini dari hati kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kalau ku hidup bagimu. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran
Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Inilah yang menjadi Tuhan iman kami. Inilah menjadi komitmen kami. Mau kalau kami mau hidup bagi Engkau. Hanya bagi-Mu Tuhan, kemuliaan kekal buat selama-lamanya Tuhan. Karena Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan hidup kami menjadi hidup yang baru oleh kemurahan-Mu Tuhan. Kami bilang terima kasih Tuhan, kalau Kau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan kemampuan untuk kami dapat terus memuji, memuliakan Tuhan, dapat melayani Tuhan, ada kesempatan untuk beribadah, bersekutu bersama-Mu. Kami hanya bilang terima kasih Tuhan, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dan saat yang indah ini kami mau lagi Tuhan dibentuk oleh kebenaran firman-Mu yang adalah pribadi Engkau sendiri. Mari Tuhan, terus urapi kehidupan kami, jamah hati kami, biar setiap firman yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu terus menjadi kekuatan, terus menjadi jawaban di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik. Terus kami minta urapan Allah juga memenuhi hamba-Mu Tuhan, biar dia terus tinggal dalam pengurapan-Mu. Roh Kudus terus meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami mau duduk tenang mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam penyembahan dan doa kita malam ini, mari sejenak kita akan melihat firman Tuhan yang akan mendasari kita malam ini untuk berlutut berdoa kepada Tuhan. Mari kita buka di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-23. Ada beberapa ayat yang akan kita baca di sana. Matius 23, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Matius 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar, memakai dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan mereka dipanggil rabi. Tema yang diangkat malam ini adalah ragi orang Farisi dan ahli Taurat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat yang baru kita baca di sini, bagaimana keberatan-keberatan Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bahkan Lembaga Alkitab Indonesia di sini memberikan judul Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
Apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di sini? Bagaimana kebiasaan-kebiasaan atau sikap keseharian dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di ayat yang ketiga, Tuhan Yesus berkata mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Kemudian mereka mengikat beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang. Mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Kemudian pekerjaan yang mereka lakukan hanyalah untuk dilihat orang. Memakai tali sembahyang, jubah yang panjang, suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, suka duduk di tempat yang terhormat dalam perjamuan, suka menerima penghormatan dari manusia. Semua yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini hanyalah semata manusia lahiriah saja. Yang mereka lakukan, kebiasaan-kebiasaan ini hanya untuk menunjukkan kepada orang banyak sifat atau kebiasaan-kebiasaan mereka setiap hari. Dan inilah yang menjadi keberatan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Ada salah satu hal yang menggarisbawahi firman Tuhan malam ini di ayat yang ketiga. Mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini? Jangan turuti perbuatan mereka. Jangan turuti perbuatan dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Mereka mengajarkan, tetapi tidak melakukan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di ayatnya yang ke-13 dari pasal 23 di sini, Tuhan Yesus menyebut orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini adalah orang-orang munafik. Kalau kita membaca di ayatnya yang ke-13, Tuhan Yesus memakai label kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Mereka adalah orang-orang munafik. Apa sih orang munafik di situ? Pengertian dari orang munafik. Orang munafik itu adalah orang yang suka berpura-pura. Berpura-pura percaya atau setia kepada agama. Tetapi dalam hati tidak. Jadi apa yang mereka lakukan sehari-hari, perbuatan-perbuatan mereka, berbeda apa yang terkandung di dalam hati mereka. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang munafik. Pura-pura percaya, kelihatan setia, tetapi di hati mereka berkata tidak. Kalau kita mundur di pasalnya yang ke-15 dari Injil Matius ini, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Matius pasalnya yang ke-15. Tuhan Yesus mengutip perkataan dari Nabi Yesaya. Matius 15 ayat yang ke-7 sampai 8 berbunyi demikian. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, memuliakan nama Tuhan dengan mulut mereka. Kelihatan beribadah, tetapi kata firman Tuhan, hati mereka jauh daripada Tuhan. Itulah yang disebut dengan orang munafik. Kelihatan beribadah, kelihatan setia, kelihatan melakukan, kelihatan di depan mata banyak orang. Mereka ini adalah orang-orang yang beragama. Tetapi di dalam hati mereka tidak seperti yang dilihat banyak orang. Hati mereka jauh dari hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus menyebut mereka adalah orang-orang munafik.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, apakah ada di antara kita yang kelihatan beribadah, kelihatan percaya, bahkan kita bisa menunjukkan kesetiaan kita? Apakah kesetiaan kita itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hati? Barangkali ada di antara kita, hati kita itu jauh dari hadapan Tuhan. Kata firman Tuhan, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang munafik. Kita tidak mau menjadi seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kelihatan beribadah, penampilan lahiriah beribadah, taat kepada agama, tetapi yang terkandung di dalam hati berbeda. Yakobus pasal 2, ayatnya yang ke-26. Yakobus 2 ayatnya yang ke-26 berkata begini. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Seperti tubuh tanpa roh, itu mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita menjadi orang-orang yang dikatakan orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang setia, sudah pasti kita juga harus menuruti firman Tuhan. Bukan hanya sampai dipercaya, tetapi kita harus menuruti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau orang kelihatan beribadah, tetapi hatinya jauh dari hadapan Tuhan, firman Tuhan berkata itu adalah munafik di hadapan Tuhan. Kalau kita mencintai firman Tuhan, kita mengasihi pribadi yang sudah selamatkan kita, berarti itu akan nampak dari kita menuruti firman Tuhan dengan ketulusan, dengan segenap hati. Ini yang Tuhan kehendaki. Kita mengetahui firman Tuhan dan kita juga melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan hanya sampai di pengetahuan saja. Firman Tuhan itu jangan hanya sampai kita tahu, kita percaya, tetapi kita tidak mau menuruti firman Tuhan. Berarti hati kita itu jauh dari hadapan Tuhan. Kita melihat firman Tuhan itu hanya dengan kacamata lahiriah saja. Hanya sampai di pengetahuan, tidak sampai di kedalaman hati. Yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita adalah hati kita. Coba kita lihat Daud. Ketika Tuhan memilih Daud dari antara saudara-saudaranya, dari padang dia dipanggil untuk dilantik, dia akan diurapi. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Tuhan sendiri berfirman kepada Samuel, bukan apa yang dilihat orang, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan matanya, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati untuk Tuhan. Ini yang Tuhan cari dalam kehidupan orang-orang yang percaya, dalam kehidupan anak-anak Tuhan di zaman sekarang. Jangan hanya sampai di pengetahuan saja firman Tuhan itu, tetapi kita juga harus menuruti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan lakukanlah itu dengan segenap hati. Lakukanlah untuk Tuhan. Kita mau melihat contoh di dalam firman Tuhan. Bagaimana jemaat yang menuruti firman Tuhan.
Beberapa waktu yang lalu, minggu atau bulan yang lalu, sudah dibahas di hari Minggu mengenai 7 jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu. Di sana sudah dibahas mengenai beberapa jemaat, ada 7 jemaat yang dibahas di sana. Salah satunya adalah jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia di sini adalah jemaat yang mendapatkan penghargaan dari Tuhan, yang mendapatkan sanjungan pujian dari Tuhan. Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 berkata begini, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku." Jemaat Philadelphia, kata firman Tuhan, kekuatan mereka tidak seberapa, tetapi mereka menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Sehingga di ayatnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11, sampai Tuhan berfirman, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Philadelphia adalah jemaat yang menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal Tuhan. Sehingga di ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata di sana, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu jemaat yang mendapatkan sanjungan dari Tuhan adalah jemaat Philadelphia. Mereka di sini adalah orang-orang yang menuruti firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman sendiri, "Karena kamu menuruti firman-Ku dan tekun menantikan aku." Menuruti firman Tuhan, dan orang-orang ini, jemaat ini, gereja Tuhan ini tekun menantikan Tuhan. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi mereka dari hari pencobaan yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita adalah jemaat yang menuruti firman Tuhan? Apakah kita jemaat atau gereja Tuhan di zaman akhir ini seperti jemaat yang ada di Philadelphia? Janji Tuhan, Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan bersama dengan orang-orang yang bertekun menantikan Tuhan. Mengakhiri rangkaian firman Tuhan malam ini, satu contoh lagi di dalam firman Tuhan yang dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 42 sampai 43. Ini adalah jemaat yang mula-mula. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 43. "Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing." Di ayatnya yang ke-42 berkata, "Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang mula-mula ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, mereka berkumpul dan berdoa, dan mereka selalu mengadakan perjamuan. Ini adalah jemaat yang mula-mula. Mereka bukan hanya sekedar dibekali oleh firman Tuhan, diajarkan oleh para rasul firman Tuhan, tetapi mereka menuruti firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul. Sehingga apa yang menjadi kepunyaan mereka,
mereka jual menjadi kepunyaan bersama. Apa yang terjadi kalau kita membaca di ayat-ayat selanjutnya? Di ayatnya yang ke-43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Di awal berdirinya gereja Tuhan, jemaat yang mula-mula di sana, ketika mereka menjadi percaya, mereka menuruti firman Tuhan yang diajarkan. Dan apa yang terjadi? Rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda heran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa rasul-rasul bisa mengadakan tanda-tanda heran dan mujizat? Salah satu pengaruhnya adalah jemaat mula-mula ini. Mereka setia, mereka percaya, mereka setia, dan mereka bertekun di dalam pengajaran, dan mereka berkumpul berdoa. Ini pengaruh dari jemaat yang mula-mula ini kepada pelayanan rasul-rasul di zaman itu. Sehingga banyak mujizat yang terjadi. Dan tanda-tanda heran terjadi di waktu itu. Oleh karena persekutuan orang-orang yang percaya, gereja Tuhan yang mula-mula di sini. Kalau kita mau melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tanda-tanda heran yang dahsyat terjadi kembali di zaman akhir ini, di zaman modern ini, di masa kekinian ini. Kembalilah ke firman Tuhan, seperti jemaat yang mula-mula. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, mereka selalu berkumpul dan berdoa. Mereka menuruti firman Tuhan. Sehingga mereka membawa dampak, mereka membawa pengaruh dalam pelayanan waktu itu. Rasul-rasul bisa mengadakan mujizat dan tanda-tanda heran. Oleh karena juga pengaruh daripada pelayanan jemaat yang mula-mula. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang sudah hilang di dalam gereja Tuhan zaman akhir ini? Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita kembali kepada gereja yang mula-mula. Bertekun di dalam pengajaran. Dan di dalam doa. Kita akan kembali melihat Tuhan akan memakai para rasul. Tuhan akan memakai para hamba-hamba Tuhan. Tuhan akan memakai siapa saja yang Tuhan mau. Untuk melaksanakan apa yang Tuhan rencanakan bagi dunia. Bagi generasi zaman akhir ini. Tanda-tanda heran dan mujizat belum berhenti. Tetapi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Bertekun di dalam pengajaran. Hidup sesuai dengan firman. Hidup setia. Hati kita itu harus melekat dekat dengan Tuhan. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Ketulusan kita di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan malam ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang hidup setia. Bukan hanya nampak dari luar. Tetapi hati kita juga tulus mengasihi Tuhan. Hati kita itu bukan jauh dari Tuhan. Bukan seperti orang munafik, tetapi hati kita itu dekat dengan Tuhan. Saya tidak bisa mengukur kedalaman hati kita. Manusia tidak bisa mengukur kedalaman hati seseorang. Tetapi Tuhan tahu kedalaman hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita betul-betul cinta akan Tuhan? Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan malam ini. Tuhan berkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi bukan hanya mengetahui tentang Tuhan, tetapi juga kita menuruti firman-Nya. Hati kita itu melekat dengan Tuhan. Karena Tuhan menyelidiki setiap hati, setiap pribadi-pribadi. Selidiklah akan aku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan aku dan ketahuilah akan segala kepikiranku.
Pujilah akan daku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku. Pujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidiklah akan daku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku. Pujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidiklah akan daku, Amin. ya Selidiklah akan kami semua ya Tuhan. ketahuilah Engkaulah yang mengetahui kedalaman hati kami masing-masing. Pujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidiklah akan daku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku. Pujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Haleluya Tuhan. Selidiklah akan daku ya Tuhan. Tuhanlah yang mengetahui kedalaman hati kami semua. Biarlah kami mengasihi Tuhan, bukan hanya di mulut saja, tetapi dari kedalaman hati kami. Kami mau berkata kami cinta Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Inilah pernyataan kami malam ini ya Tuhan, bahwa kami mengasihi Tuhan dari dasar hati kami yang paling dalam. Kami menuruti firman-Mu Tuhan sampai di kedalaman hati kami. Bukan hanya pengetahuan saja, tapi sampai di dasar hati kami. Kami mengasihi Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, glory. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus.
Sucikanlah kami, Tuhan. Suci, 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 suci. Mari Tuhan sucikanku. Suci, 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 suci. Mari Tuhan sucikanku. Suci, suci, suci. Sucikanlah kami, ya Tuhan. Sucikanlah hati kami. Sucikanlah pikiran kami. Haleluya. Mari Tuhan sucikanku. Glory, glory, glory. Glory, glory. Haleluya, haleluya.
tempat ini. Allah hancurkan segala belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan segala belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Amin. Allah hancurkan segala belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Ada urapan-Mu. Allah hancurkan Ada urapan-Mu kepada umat-Mu. Ada urapan Tuhan di tengah-tengah jemaat. kemenangan Ada kemenangan Tuhan, karena ada Roh Kudus di dalam hidup kami. di sini ada urapan baru. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahwa Engkau mengenal setiap hati kami. Engkau Tuhan yang menyelidiki setiap hati masing-masing pribadi kami. Tuhan, bawalah kami, bawalah jemaat-Mu ya Tuhan. Untuk lebih memahami maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kami ini. Biarlah Tuhan dapati kami semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segala ketulusan. Dari dasar hati yang paling dalam, kami mengasihi Tuhan, kami cinta Tuhan, kami cinta firman-Mu, dan kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, dengan sungguh-sungguh. Taruh selalu firman-Mu di hati kami ya Tuhan, untuk kami selalu renungkan firman-Mu siang dan malam. Kami menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Biarlah firman-Mu tetap tinggal di dalam hidup kami.
pengurapan yang dari Tuhan ada atas kami semua. Kami melangkah di dalam pimpinan Roh Kudus. Kami dibawa kepada seluruh kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu malam ini. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang sudah datang kepada kami semua. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Berkati kami semua. Berkatilah umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah umat Tuhan menjadi orang-orang yang taat kepada firman-Mu. Bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kami muliakan, Tuhan kami tinggikan, Tuhan kami sanjung selalu. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah berkat, rahmat daripada Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus. Persekutuan, bimbingan, penyertaan oleh Roh Kudus bersama dengan kita. Mulai malam ini, besok, hari-hari akan datang, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita sudah terima berkat Tuhan dan menutup ibadah doa malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.